Kak Ria, gimana sih buat keluar dari rasa minder, gak percaya diri, bahkan ngerasa rendah diri? Terima kasih. Sebenarnya udah banyak episode yang gua bikin tentang ini ya. Nanti gue share juga di description. Cuman akan selalu ada hal baru, even though walaupun judulnya sama. Kenapa? Karena namanya manusia, semakin hari itu banyak hal yang dia temuin. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Nah, itu bisa menambah wawasan atau menambah sudut pandang. Nah, itu yang akan aku share kali ini. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Kita tuh bisa minder karena kita membandingkan dengan orang lain, sadar atau tidak sadar, ya. Lalu yang kedua, kita harus paham bahwa tidak ada manusia yang sama persis di dunia ini. Bermiliar-miliar manusia itu pasti ada bedanya. Tanya tuh sama ibu-ibu, sama embok-embok gitu ya, yang punya anak banyak. Pasti mereka akan jawab bahwa anak itu beda-beda. Even dari bapak ibu yang sama, itu wataknya berbeda-beda. Termasuk anak gue dua itu benar-benar yang 180 derajat gitu. Dari situ gue paham bahwa, ada watak bawaan ya. Nah kebetulan watak bawaan gue itu dan rata-rata golongan darah B itu memang minderan, nggak percaya diri. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang pede banget ngomong gitu. Biasanya orang-orang yang minderan, orang-orang yang rendah diri, sulit untuk percaya diri, itu karena mereka orang-orang yang realistis. Maksudnya gimana Mbak? Orang-orang yang realistis itu pede ketika mereka udah pernah ngalamin. Udah ada datanya. Orang-orang yang realistis itu beda sama orang-orang yang imajinatif. Imajinatif itu bisa membayangkan sebelum mereka nyemplung ke situ. Gua nih, misalkan contoh gua. Ada orang lewat nih. Contohnya dia adalah dia penyanyi gitu. Gue gak berani ngomong atau komentar apapun tentang dia. Karena apa? Karena gue gak pernah jadi penyanyi. Gue gak pernah jadi dia. Gue gak akan pede untuk mengomentari si orang ini. Paham gak? Nah itu beda dengan orang-orang yang imajinatif tadi. Orang-orang yang imajinatif itu bisa dengan pedenya mengomentari si penyanyi. Mereka bisa memprasangkakan si penyanyi tadi. Menjadi penyanyi ini tuh kayaknya gini-gini ya. Kayaknya begini-begini ya. Dan mereka bisa memvisualisasikan di pikirannya. Makanya mereka pede untuk ngomong. Sedangkan gue tuh termasuk orang-orang yang minder loh. Iya beneran. Gue orang yang minder, gue orang yang gak percaya diri. Sebelum gue ngalamin, gue gak akan berani ngomong. Plus minus pak, serius plus minus. Enggak gue terus membela orang-orang yang minderan gitu, enggak. Gue juga gak mendiskreditkan orang-orang yang imajinatif tadi. Kayak golongan darah A, Allah itu menciptakan watak manusia itu punya plus minusnya. Plusnya kita syukuri, minusnya jadi ujian buat kita. Contohnya kayak orang-orang yang imajinatif, nyun sewu ya, itu tuh kadang suka berprasangka. Ya kadang benar prasangkanya, tapi kan kadang juga salah. Mau gak mau itu sebagai ujian ya kita harus tabayun. Mengonfirmasi apakah prasangka kita benar atau enggak. Itu contohnya minusnya dari orang-orang yang imajinatif tadi. Sedangkan orang-orang yang tadi, yang dia realistis, memang positifnya adalah mereka itu kalau ngomong based on data. Tapi ketika mereka nggak punya data, jadi nggak ngomong. Kadang ragu juga untuk ngomong gitu. Padahal dia harus ngomong. Jadi orang sulit memahami apa maunya si realistis atau si minderan tadi. Nah, seenggaknya ada tiga cara bagaimana caranya gue bisa lebih ya seolah-olah percaya diri. Gue juga dulu sering banget ngerasa kayak kok gue gak good enough ya, kok dia lebih oke ya kayaknya, kok kalau dia presentasi lebih caw ya, kok penampilannya lebih kece ya. Alhamdulillah sekarang lebih lebih enteng aja gitu hidup. So yang pertama, coba deh lo lebih menerima diri lo sendiri ya. Lu gak perlu menerima lagi. Lu gak perlu banding-bandingin diri lo dengan orang lain. Ini kayaknya klise banget ya.
Klise pakai banget. Udah banyak orang bilang seperti ini, tapi pada prakteknya nggak semudah itu. Makanya gue udah sempet bikin episode di bawah ya. Lihat tuh di bawah di kaki lo. Itu udah ada episode judulnya Cara Menerima Diri Sendiri. Tolong dicari. Nanti kalau misalkan gue inget, gue share juga deh episodenya di deskripsi ya. Jangan berusaha untuk merubah watak dasar lo, watak bawaan lo. Kalau memang lo ngomong apa sih bulet. Kalau memang lo watak dasarnya tuh minderan, ya udah terima aja. Emang lo minderan, lo realistis. Sama seperti halnya gini, lo itu dilahirkan dengan kulit sawo matang ya, semu-semu bosok gitulah. Gue gak ngejek loh, gue sama, gue adalah orang-orang kulit Asia Jawa Tengah gitu. Berusaha untuk konten gitu, gue belajar bahwa gue minta sama Allah, ya Allah tolong jadikanlah hamba ridho terhadap diri hamba, terhadap segala ketentuan engkau, termasuk warna kulit, watak bawaan yang macam mana gitu. Dan Allah kasih gue tuh step-stepnya, secara tidak langsung gue dikasih ilmu tentang psikologi, tentang manusia ya, bahwa manusia itu emang unik, you don't have to be another person, ngerti gak? Yang lo lihat baik belum tentu itu sempurna buat lo, yang lo lihat bagus belum tentu itu cocok buat lo. Dan sebaliknya, jangan-jangan dia melihat kita adalah orang-orang yang sempurna juga ya kan. Ya sawang sinawang kalau bahasa Jawa. Jadi ketika lo punya kulit sawo matang, bukan artinya lo gimana caranya biar bisa suntik putih gitu, enggak. Gimana caranya biar bisa operasi plastik. Nggak usah, you don't have to do that. Karena apa? Karena dengan kulit sawo matangmu itu yang bikin kamu jadi kamu, tau nggak? Itu yang bikin lo unik. Coba kalau semua orang sama, kan kayak robot. Apa bagusnya gitu? Seluruh manusia di dunia itu sama, putih, tinggi, jenjang, semua-muanya gitu loh. Yang bikin lo tersiksa adalah lo tidak bisa menerima diri lo, atau belum. Di situ butuh berdoa kepada Allah agar jiwa kamu tuh ridho terhadap ketetapan Allah. Insya Allah lebih enteng dari situ. Mulailah dengan menerima ya. Jadi apa yang harus lo lakuin gitu. So the next stepnya adalah apa? Kan gitu. Bagaimana cara kamu memadu padankan baju yang cocok dengan kulit sawo matang kamu. Begitu juga ketika lo dikasih watak minderan atau kurang percaya diri. Alhamdulillah. Menurut gua, jadi minder itu anugerah. Karena dengan minder itu, kita jadi ingat Allah, kita jadi merasa butuh sama Allah. Kita masuk ke langkah yang kedua. Ketika kita udah bisa menerima bahwa kita orangnya minderan, kita orangnya sulit untuk pede, karena kita sangat realistis ya kan. Dengan cara sering praktis ya. Gua kasih contoh lah, ketika dulu gua awal-awal nge-podcast, Masya Allah, luar binasa. Jadi dulu tuh, kalau nge-podcast tuh banyak banget yang diedit, terus suaranya masih cempreng, belum bisa pakai apa namanya suara perut ya kan, gue pakai suara kuping, gue pakai suara hidung. Dan gue percaya bahwa tidak ada perfection di dunia ini, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kesempurnaan buat gue adalah jebakan setan aja, biar kita itu tidak melakukan sesuatu, atau kita ragu melakukan sesuatu, atau kita tidak fokus dalam melakukan sesuatu. Kita tidak menikmati proses. Itu sih menurut gue ya. Itu personally. Jadi gue selalu merasa embrace itu apa sih bahasa Indonesianya? Embrace itu merasa terberkati ketika kita bisa menyelesaikan satu tantangan baru, walaupun menurut orang itu apa sih gitu doang gitu ya. Tapi buat gue tuh kayak alhamdulillah gue bisa mengalahkan rasa males, mengalahkan rasa takut, mengalahkan rasa worry. One by one episode itu akhirnya menjadi episode ke 200 sekian ini yang udah lu denger saat ini. Semua butuh proses ya. Keep doing rehearse, tetaplah latihan apapun bidang yang kamu gelutin saat ini. Lebih menjadi apa adanya dan lebih bahagia menjadi diri kita. Tapi the best version of us, menjadi versi kita yang paling baik gitu dibanding yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau lu mau ngebandingin, jangan bandingin diri lo dengan orang lain. Bandingin diri lo dengan diri lo yang sebelumnya. Dan itu wajib hukumnya, lo harus lebih baik dibanding hari yang kemarin. Kalau enggak, itu namanya lo rugi. Berarti lo enggak belajar. Dan yang ketiga adalah, ini tulisan apa ya? Maklum ya, calon dokter enggak jadinya tulisannya doang.
tulisan sendiri nggak bisa kebaca. Oh, yang ketiga, ini poin paling penting dan sudah banyak orang yang mempraktekkan, Masya Allah. Ketika lu mau perform, contohnya kayak gue misalkan mau interview kerja, atau misalkan lu mau pidato, atau misalkan mau skripsi, apapun itulah, yang membutuhkan lo harus tampil tenang dan pede. Salah satu caranya adalah dengan sholawat. Iya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu nanti insya Allah jiwa kamu akan dibikin tenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dijanjikan oleh Allah ketika kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Itu kita dikasih rahmat. Rahmat di sini artinya ketenangan jiwa, kelapangan batin dan kawan-kawan. Yang pertama doa dan menerima diri sendiri. Yang kedua adalah latihan, banyakin role play, learning by doing. Dan yang ketiga sholawat. Jadi kita tidak akan fokus lagi, Mbak aku pede gak ya, gak usah. Fokus aja mendekat ke Allah, pasti Allah kasih lo kelapangan hati yang endingnya adalah lo merasa puas dengan diri lo merasa percaya dengan diri lo. Ingat ya, jangan percaya diri tapi niatmu gak baik. Percaya diri itu kalau lo punya niat yang ikhlas karena Allah dan juga tindakan yang baik kepada orang lain. Oke? La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen nambahin cerita gue atau pengen nanya-nanya, boleh banget klik link komen di bawah. Di bawah mana? Di deskripsi box. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa, susah banget ingat nama? Orangnya juga cuek, gak pekaan, gak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya.